Nah Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini kaji. Oh, ternyata dia itu sholat bedino atau kursus baik kulon. Dari ngapain kaji oleh takok terang, tak takok. Mau sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini kaji. Wah, sebenarnya kayak kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat tuh dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ini supaya. Ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya, cobalah. Padahal riyen Raden Asnawi dikarang pesolatan supaya orang tuh sholatnya benar ya, sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres. Kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot. Gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan bena torofaihi ala atik. Begini, kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, Ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya ma baina surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, aku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu. Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajil bi qadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum.
Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan. Maksudnya tawaf kan kudunya meneng wiridan, tapi ada aja omongan. Untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi. Makanya nyuwun sewu kayak kita-kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu. Ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat itu ditegur, supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi, karena beliau merasa tidak nyaman. Wong mengkhidmati negara kok minta uang. Ganti soal uang pribadi, diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Abtaman badak, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng. Pengaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau khusnudzon, nak kiai kok pas-pasan, itu mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda, belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar tuh at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iki penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek koyo nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu. Dadi penggantinya itu. Ini cerita ya jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu ya sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Alai salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu dapat selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah. Tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah.